Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti, kelas M94, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Regu Asoka, kelas 1 PKPD 2020. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi kepramukaan. Yang pertama yaitu sejarah pramuka, kedua LKBB 1 dan 2, yang ketiga pioneering. Baik, yang pertama yaitu sejarah pramuka. Sejarah pramuka dimulai pada awal abad 20 yang didirikan oleh Baden-Powell. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan sebuah perkemahan yang diadakan di Pulau Browse, Inggris. Pada tahun 1908, Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul tentang Scouting for Boys yang berisi tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut merupakan cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga dikenal di negara-negara di dunia. Pada awalnya, gerakan pramuka didominasi pada hanya kaum laki-laki saja. Namun, sejak pada tahun 1912, muncul organisasi kepramukaan yang bernama Girls Guides yang didirikan dengan bantuan oleh adik Baden-Powell, yang kemudian gerakan pramuka wanita ini dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Kegiatan kepramukaan semakin berkembang. Pada tahun 1916 didirikan sebuah organisasi kepramukaan usia siaga yang dinamakan Anak Serigala atau KAP. Kemudian pada tahun 1918 Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk organisasi pramuka pada usia remaja 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success ataupun Mengembara Menuju Sukses. Pada buku ini menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan untuk menuju ke pantai bahagia. Buku inilah yang menjadikan banyak menginspirasi sehingga perkembangan kegiatan pramuka semakin dikenal di dunia pada saat itu. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Acara kegiatan ini diadakan di Olympia Hall, London, yang dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Dan pada acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Masih di tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Kepramukaan yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretarian pramuka sedunia, meski kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 serta Geneva, Swiss pada tahun 1968. Sedangkan sejarah pramuka di Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1912 yang kegiatan pramuka mulai masuk ke Indonesia, yang awal mulanya didirikan sebuah organisasi yang bernama Netherlands Pathfinder Organisasi atau NPO yang didirikan oleh Belanda. Organisasi inilah yang memicu adanya bentukan organisasi-organisasi lain seperti JJP, JPO, Hizbul Wathan, SIAP, dan lain-lain. Kata Pathfinder merupakan kata organisasi kepramukaan yang ada di Belanda. Namun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kata Pathfinder dilarang digunakan di Indonesia. Maka dengan larangan tersebut,
Kiai Haji Agus Salim kemudian mengganti nama Pathfinder menjadi Pandu atau Kepanduan. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang, Indonesia dilarang untuk mengikuti organisasi kepramukaan karena dengan tujuan agar pemuda Indonesia membantu Jepang melawan sekutu. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, dibentuklah sebuah organisasi Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian pada tanggal 12 Maret 1951 dibentuklah organisasi yang bernama IPINDO, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi lain yang dibentuk. Tetapi pada tanggal 1961 semua organisasi tersebut dilebur menjadi satu ke dalam organisasi kepramukaan yang kemudian pada tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Itulah tadi materi tentang sejarah kepramukaan. Selanjutnya yaitu materi tentang LKBB 1 dan 2. LKBB atau singkatan dari latihan keterampilan baris berbaris. LKBB adalah salah satu sarana untuk melatih sistem beregu dan disiplin pribadi. Baris berbaris merupakan salah satu gerak dasar untuk melatih penanaman sikap disiplin, persatuan, dan keindahan. LKBB dapat berupa isyarat oral, isyarat peluit, isyarat tanpa tongkat, dan isyarat menggunakan tongkat. Maksud dan tujuan dari LKBB ini yaitu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu aba-aba. Aba-aba merupakan suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak ataupun secara berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba. Yang pertama yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk digunakan hanya jika ingin mempertegas maksud aba-aba dari peringatan ataupun petunjuk. Contoh aba-aba petunjuk. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Aba-aba yang kedua yaitu aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh aba-aba peringatan. Lencang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai yaitu gerak dan jalan. Contoh aba-aba pelaksanaan. Jalan di tempat, gerak. Henti. Selanjutnya yaitu isyarat komando dengan peluit. Peluit ataupun sempritan yang ditandai yaitu bunyi suaranya. Ada bunyi suara pendek ataupun panjang yang menunjukkan suatu aba-aba atau perintah. Macam-macam gerakan dasar PBB.
Selanjutnya yaitu bentuk barisan. Ada beberapa bentuk barisan. Yang pertama yaitu bentuk barisan berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua yaitu angkare. Kedua tangan dikepalkan lalu diacungkan ke atas sehingga seperti membentuk U. Ketiga yaitu lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Keempat, lingkaran kecil. Kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. 5 yaitu setengah lingkaran. Kedua belah tangan diangkat dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri di muka badan. Yang keenam yaitu kolone terbuka. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan ke samping setinggi bahu. 7. Kolone tertutup. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan ke depan dada setinggi bahu. 8. Anak panah. Ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. 9. Bentuk salat. Kedua belah tangan dengan telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dengan tangan menjulur ke depan. 10. Roda. Kedua tangan dikepalkan dan disilangkan ke depan dada. Yang ke-11 yaitu perlombaan. Kedua tangan dikepalkan dan harus dijulurkan ke depan. 12 yaitu berbanjar. Tangan diacungkan miring ke depan dada. Itulah tadi materi dan beberapa contoh dari LKBB 1 dan 2. Selanjutnya yaitu materi pioneering. Pioneering dalam bahasa Inggris adalah salah satu teknik dalam kepramukaan dengan menggunakan peralatan tongkat dan tali untuk membentuk suatu model atau suatu objek, misalnya yaitu tandu ataupun bangunan kreatif, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pioneering yaitu memberikan informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan para peserta untuk membuat suatu model atau suatu objek yang diaplikasikan di kehidupan baik pada saat ataupun sesudah dalam kegiatan kepramukaan. Manfaat dari pioneering itu sendiri yaitu untuk memupuk rasa kebersamaan, kerjasama baik dari peserta kepramukaan. Dan yang kedua yaitu dapat digunakan pada saat-saat genting baik dalam P3K ataupun pertolongan pertama. Yang ketiga yaitu dapat memproyeksi pemikiran peserta untuk membuat satu objek yang nyata ataupun bukan model. Macam-macam simpul. Yang pertama yaitu simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda atau tiang dengan kuat, tetapi ketika untuk melepasnya tidak susah. Yang kedua yaitu simpul mati. Simpul mati merupakan simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah simpul. Yang ketiga yaitu simpul pangkal. Simpul ini digunakan untuk mengawali ataupun mengakhiri sebuah simpul lainnya. Yang keempat yaitu simpul jangkar. Simpul ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah tandu. Yang kelima yaitu simpul tarik. Simpul tarik berfungsi ketika untuk turun ke jurang ataupun turun dari pohon. Yang keenam yaitu simpul anyam. Digunakan ketika untuk menyambungkan dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. 7. Simpul anyam berganda digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan tidak licin. 8. Simpul ujung
tali. Digunakan agar pintalan ujung tali tidak mudah lepas. Simpul pengunci yaitu digunakan untuk menghindari lepasnya ikatan ujung tali dari yang berbentuk lingkaran dari tali tersebut. Ke-12 yaitu simpul tangga tali, digunakan untuk membuat tangga tali. Selanjutnya yaitu macam-macam ikatan. Ikatan yang pertama yaitu ikatan palang yang berfungsi untuk mengikat kedua tongkat secara vertikal atau horizontal. Yang kedua yaitu ikatan kaki tiga, berfungsi untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan. Yang ketiga yaitu ikatan silang. Ikatan silang digunakan untuk mengikat kedua tongkat yang membentuk silang dan tidak membentuk siku-siku. Yang keempat yaitu ikatan menyambung tongkat, digunakan untuk menyambung dua tongkat yang diikat secara sejajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.